Kita lanjut ke bab 3 yaitu jurnal dan posting. Tadi kita sudah mengenal akun atau rekening ya. Sekarang bagaimana memasukkannya ke akun itu, tapi melalui proses jurnal dulu. Nah, jurnal itu ini bentuknya jurnal umum ya. Jurnal umum ini. Singkat JU halaman 1 atau JU 1 ya. Nah, bagaimana jurnal ini menjembatani antara buku transaksi dengan buku besarnya. Nah, itu akun-akun yang saya buat tadi. Satu akun saya buat ini lengkap, harus dibuat begini semua ya kalau kamu buat pelatihan seperti ini. Sedangkan ini nggak saya buat lengkap karena di papan nggak cukup. Ya. Nah, sekarang dari transaksi di atas, transaksi yang saya sebutkan tadi, penyerahan modal awal. Contohnya, pada tanggal 1 bulan 9 tadi ada penyerahan modal awal. Maka petunjuknya adalah apa yang didebit? Kas. Apa yang dikredit? Modal. Jurnal adalah buku harian, sehingga harus diisi keterangan penyerahan modal awal. Isi keterangan tutup ya. Setiap selesai satu transaksi ditutup. Berapa yang diserahkan? 100 juta. Debit kasnya 100 juta, modalnya di kredit 100 juta. Nah, tanggal 2 dibeli peralatan. Peralatan bertambah. Peralatan bertambah di debit 20 juta. Secara tunai berarti kas berkurang 20 juta. Nah, ada keterangannya, pembelian peralatan tunai. Tanggal 3 pembelian perlengkapan. Peralatan berbeda dengan perlengkapan ya. Perlengkapan itu habis pakai ya, peralatan tidak. Secara kredit berarti utang. Perlengkapan bertambah 10 juta. Utang bertambah kredit 10 juta. Pembelian perlengkapan secara kredit. Tanggal 4 tutup ya. Tanggal 4 penerimaan pendapatan. Kas bertambah, pendapatan bertambah. Pendapatan jasa ya. Kita memulai dari perusahaan jasa. Kas bertambah 30 juta. Pendapatan bertambah 30 juta. Berikutnya saya isi keterangan rekeningnya ya, karena biar ada kekurangan tempatnya. Papannya kecil. Yang kelima, pembayaran utang. Utang berkurang di debit. Utang usaha pada kas. Utang usaha berkurang 5 juta. Kas berkurang 5 juta. Berikutnya, pembayaran beban sewa. Beban sewa sejumlah 2 juta. Beban bertambah, kas berkurang 2 juta. Tutup lagi. Berikutnya, pembayaran beban gaji. Beban gaji di debit, kreditnya kas 3 juta. 3 juta. Yang ke-8, penerimaan pendapatan secara kredit, artinya jasa sudah kita berikan tetapi uangnya belum diterima. Itu piutang. Piutang usaha pada pendapatan 15 juta. Piutang bertambah, pendapatan bertambah 15 juta. Itu tanggal 9. Pengambilan privé.
Prive adalah akun khusus untuk pengambilan uang pribadi pemilik. Prive pada kas. Ini jumlahnya 8 juta. Kas berkurang 8 juta. Nah, lalu kita jumlahkan. Jumlahkan ya. Jurnal harus dijumlah. Berapa jumlahnya ya? Silakan coba jumlahkan. Nah, sekarang dari jurnal ini kita masukkan ke buku besar. Satu persatu ya. Ini referensinya tadi saya sudah isi karena belum masuk ke buku besar. Kalau sudah masuk ke buku besar baru referensinya diisi. Oke ya? Nah, sekarang kita masukkan posting namanya ya. Posting dari jurnal ke buku besar. Kas, cari buku kas. Ini kas. Masukkan dia debit. Ini perintahnya 1 bulan 9. Masukkanlah kas itu di debit. Keterangannya apa? Keterangan lawan akunnya ini, modal. Keterangannya adalah modal, setoran modal belajar. Referensinya adalah ini, halaman jurnal. Dia ada di JU 1. Debitnya 100 juta. Kas di debit, modal di kredit. Kita cari modal kredit 1 bulan 9. Keterangannya kas 100 juta. Sudah. Lalu kita isi ini nomor rekeningnya 101 modal 301. Artinya kita sudah posting ke 101 dan sudah posting ke 301. Tanggal 2 peralatan bertambah didapatkan dengan 20 juta. Tanggal 2 bulan 9. Ini dibeli secara tunai 20 juta. Peralatan didapat kas di kredit tanggal 2 bulan 9. Apa keterangannya? Peralatan supaya informatif ya. Ini ada di JU 1. Di sini nggak bisa diisi JU-nya karena nggak ada tempatnya. Itu sebabnya kalau akun-akun yang begini ini sulit digunakan ya. Yang ketiga, nah ini kita isi peralatan. Peralatan itu aset tetap ya 121. 121 kas 101. Perlengkapan sekarang. Perlengkapan itu aset lancar, barang habis pakai. 3 bulan 9. Kreditnya utang. Itu nilainya 10 juta. Perlengkapan bertambah di debit. Utang bertambah di kredit. Utang usaha. 3 bulan 9. Apaan? Penjelasannya perlengkapan 10 juta. Perlengkapan 103. Utang 201. Kas. Oh, ini penerimaan pendapatan. Kasnya bertambah 4 bulan 9. Dari apa? Dari pendapatan. Hasil dari JU 1 30 juta. Pendapatan bertambah 4 bulan 9 tunai atau kas 30 juta. Nah, ini kas 101, ini 401. Kita bayar utang usaha, utang berkurang di debit utang. Nah, setengah dari utang ya, tanggal 5 bulan 9 kita bayar pakai kas 5 juta. Ya, kasnya berkurang 5 bulan 9. Utang usaha masih di JU 1 5 juta. Nah, usaha 201 101. Lalu dibayar beban sewa. Beban sewa di debit 6 bulan 9. Pakai apa bayarnya? Kas 2 juta. Ada perintah kas di kredit 6 bulan 9. Beban sewa masih di JU 12 juta. Beban 501 101. Beban gaji ada pembayaran beban gaji tanggal 7 bulan 9 pakai kas 3 juta. Kasnya berkurang 7 bulan 9. Beban gaji JU 1 3 juta. Nah,
Ini beban gaji, 501 punya beban sewa, 502 punya beban gaji. Dia berurutan boleh-boleh aja yang duluan mana yang belakangannya. Kalau beban tidak ada masalah mana yang duluan mana yang belakangan. Piutang. Nah, ada pendapatan tetapi belum kita terima uangnya. Jadi muncullah piutang 102 ya. Piutang bertambah tanggal 8 bulan 9 berasal dari pendapatan. Itu 15 juta. Pendapatannya bertambah di kredit. Keterangannya piutang 15 juta. Dan piutang 103, pendapatan 401. Kemudian pengambilan pribadi pemilik privat 301. Privat itu bertambah di debit 9 bulan 9 bentuknya kas, yaitu 8 juta. Kredit 9 bulan 9 privat. Hasil di C1 8 juta. Habis sudah transaksinya, ya. Jadi di kas kita di debit ini bisa dijumlahkan. Harus begini caranya, tidak bisa lain. Nah ini lain, ini jumlahnya 130. Sedangkan 130 juta ya. Sedangkan di sini jumlahnya 38 juta. Penerimaan 130, pengeluaran 38 juta. Ada saldo. Ya, tanggal terakhir dari ini ya pembuatannya ya. Ada kata saldo. Saldonya lagi 92 juta, yaitu 130 kurangi 38. Nah, jadi jumlah ini harus seimbang ya, sama-sama 130 juta. Oke ya, semua dijumlahkan seperti itu. Contoh piutang, kita saldokan. Nah, kita buat tanggal terakhir ya. Saldo 15 juta. 15. Ini semua dijumlahkan. Jumlah 15. Nggak boleh malas menulis ya. Nah, semua diisi saldo ya. Ini kalau ada penjumlahan ini 45. Yang ada satu sisinya tapi dua angka ya. Nah, 9 dan 9 saldo per tanggal ini ya. Saldonya itu 45 juta. Jadi jumlahnya akan tetap seimbang. Selalu dibuat seimbang. Nah, utang ini sama. Kita ambil contoh utang. Utang pertama muncul 10 juta, dilunasi 5 juta, bersaldo 5 juta. Ini jumlahnya menjadi sama-sama 10. Nah, di akuntansi garis 1 itu artinya masih ada hubungan, masih boleh dijumlahkan. Tapi kalau kita garis 2 berarti tidak bisa ditambah kurangkan lagi dengan di bawahnya. Nah, ini garisnya 2, kalau ini garisnya 1 ya. Seperti itu konsensus di akuntansi. Nah, masing-masing akun ini harus dijumlahkan ya, sehingga bersaldo sama. Ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau di sini semua dibuat saldo-saldonya seperti ini. Dia harus sama seimbang. Kalau yang belum silakan ditambahkan sendiri. Artinya tidak boleh ada yang masih ada satu angka saja. Nah, sekarang berikutnya baru kita akan buat neraca saldo. Kita akan lanjutkan. Setelah ini akun buku besarnya kita isi, kita posting dari jurnal, lalu kita akan buat neraca saldo. Saldo-saldonya dari buku besar tadi itu. Nah, kita lihat yang pertama adalah kita isi nomor akunnya ya, 101. Ini berurutan, kalau sudah ke neraca saldo harus berurutan. Di sana boleh aja nggak berurutan karena kita nggak tahu transaksi yang mana yang duluan. Tapi begitu masuk ke neraca saldo harus berurutan. 101
kita lihat saldo kas. Berapakah saldo kasnya? Kita lihat di sini saldonya 92 juta. Dia letaknya di kredit, tapi sebenarnya dia adalah saldo debit akibat kelebihan jumlah di debit. Maka letaknya di sini adalah debit 92 juta. Yang 102 itu akun piutang. Piutang usaha. Jumlahnya 15 juta. Nah, ini dia. Saldonya dari kredit, sebenarnya dia karena kelebihan sisi debit. 103 ada perlengkapan. Perlengkapan berapa saldonya? 10 juta. Debit juga. Ini asetnya. Perlengkapan, setelah perlengkapan ada peralatan. Peralatan itu saya tetap kodenya harus dirubah sedikit. Depannya 1 ini. Nah, kita menggunakan kode ini tidak semata ini ngawur enggak, tapi kita ada konsensus ya. Dari aset itu kode 1. Nah, aset lancar 10, 10, 10. Aset tetap bedakan sedikit 1, 2, 1. Aset tetap itu misalnya kalau contoh ini adalah peralatan. Kemudian ada kode 2. Kode 2 itu habis aset liabilitas. Kode 3 ekuitas. Kode 4 pendapatan. Kode 5 beban atau biaya. Jadi peralatan kita lihat ada saldo 20 juta. Sekarang kode 1 sudah selesai. Kode 201 ada utang usaha. Utang usaha itu besarnya 5 juta. Ini utang yang muncul pertama itu akibat membeli perlengkapan 10, tapi sudah dilunasi tanggal 5 ya. 5 juta masih 5 juta lagi. Jadi saldonya 5 juta. 301 modal awal ya. Modal awal itu bersaldo kredit, ini dia saldo kredit 100 juta. Dan itu ada prive 302. Prive itu temennya pembantu modal ya. Prive itu jumlahnya, nah prive itu debit ya 8 juta. Nah, jadi akuntansi itu selain benar harus estetika, rapi ya. Mana yang ribuan, mana yang ratusan, mana yang jutaan, harus jurusannya. 401 ada pendapatan. Total pendapatan 2 ya, 30 plus 15 yaitu 45. Pendapatan itu kredit. Tadi itu lihat ya, saldo-saldo bertambahnya dia. 501 ada biaya sewa 2 juta. 502 ada biaya gaji 3 juta. Nah, saya kira habis itu. Jadi kita jumlahkan jumlah masing-masing adalah 150 juta. 105, 45, 150 ya. Jadi harus seimbang. Nah, dari neraca saldo ini baru kita akan membuat neraca laju ya. Angkanya berasal dari neraca saldo. Nah, ini rangkaian cerita sampai dengan terjadinya neraca saldo. Jadi jurnal dulu untuk menentukan mana akun yang di debit, mana akun yang di kredit. Setelah di jurnal dimasukkan ke buku besar. Posting dia buku besar. Dari buku besar kelompokkan kembali jumlah-jumlahnya, sisa-sisanya aja saldonya, dia ke neraca saldo. Ini akan dilanjutkan dengan membuat jurnal penyesuaian nanti, akan membentuk neraca lajur. Baru setelah dari neraca lajur itu working paper ya, itu kertas kerja ya, baru nanti menjadi laporan keuangan. Jadi ada 2 tahap lagi ya, jurnal penyesuaian dan pembuatan laporan keuangan dengan bantuan neraca lajur. Oke, kelas sampai di sini dulu. Semoga dipahami, banyak-banyak membuat latihannya.